Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hidayatullah dan di sini saya akan menuntaskan tugas bahasa Indonesia tepatnya pada materi teks kearifan lokal. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang teks biografi dari sosok tokoh pahlawan wanita Indonesia yaitu Kartini. Namun di video kali ini saya tidak akan menjelaskan dan menceritakan secara detail mengenai kisah hidup beliau, melainkan di video kali ini akan terfokus pada kearifan lokal budaya Jawa yaitu pingitan. Raden Ajeng Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng Kartini disematkan padanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Aryo Sosoningrat dan Mas Ayu Ngasiro. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara pada saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi pada saat itu, Kartini berkesempatan untuk bersekolah di Europees Lager School atau ILS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan juga orang Jawa yang kaya, dan juga termasuk keluarga Jawa dari bangsawan. Di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai ia berumur 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Tradisi pingitan dalam pernikahan adat Jawa diyakini sebagai pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh calon pengantin perempuan. Dalam masyarakat daerah tertentu di Jawa mewajibkan melakukan pingitan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam makna dan tentunya memiliki tujuan bagi pernikahan yang akan dilangsungkan. Saya telah merangkum berbagai sumber mengenai filosofi dari pingitan. Pernikahan sendiri merupakan suatu bentuk ibadah terpanjang yang dilakukan dua insan manusia. Diharapkan pernikahan ini cukup dijalani dalam seumur hidup, sehingga banyak dari masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut dengan segala rangkaian upacara atau perayaan yang meriah. Namun tidak sedikit pula yang merayakannya dengan keagungannya, namun tetap sakral. Manfaat pingitan juga dapat mempererat jalinan asmara antara calon pengantin, karena tujuan pingitan menjadikan keduanya timbul rasa kerinduan. Selain itu, selama proses pingitan, kedua calon mempelai juga dapat lebih fokus dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selama tidak ada pertemuan dan komunikasi juga dapat melindungi dan menghindari keduanya dari gangguan maupun percekcokan. Namun, akibat dari pingitan ini, Kartini merasa mimpi-mimpinya seperti dihanguskan. Selama dipingit, ia belajar membuat dan mengirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia, Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, menjadikannya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan juga kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini. Tapi, surat-surat yang ditulisnya menjadikan salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Hadiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru.
suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang kantor bank. Setahun setelah menikah, Raden Ajeng Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Hadiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah melahirkan, Kartini memberikan nafas terakhirnya. Ia meninggal pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini pada tahun 1912, berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, namun kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan di daerah lainnya juga. Berikut adalah paparan mengenai cerita dan juga penjelasan singkat mengenai Pingitan dan kearifan lokal mengenai Pingitan tersebut. Sampai sini video yang dapat saya jelaskan dan ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.